inilah yang dipercaya oleh umat muslim. Lihat ya, kitab ini yang dipercaya umat muslim nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mas Edis, Mau terus? ya ojo ngono. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Stop Mas Edis. Perawan terus. Yang kayak gitu Malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Bismillah abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan dari cuplikan ini bahwa diskusi ini menunjukkan diskusi yang luar biasa. Edis hendak membuktikan sesuatu fakta yang tidak mungkin mereka bisa jawab. Ya, mari bersama-sama kita dengarkan diskusi ini teman-teman, dan saya pastikan teman-teman bisa belajar sesuatu dari diskusi Bang Edis. Ya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema kita kali ini itu yang sederhana saja ya. Tidak perlu terlalu berat-berat. Karena kalau terlalu berat-berat pun muslimnya nggak nyambung gitu. Karena yang saya lihat agama Islam ini tidak lebih daripada meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, habis itu masuk surga. Gitu. Makanya saya jarang menemui orang Islam itu yang mengerti agama Islam. Itu sangat-sangat jarang sekali. Oke teman-teman ya, sebelum kita memulai acara kita, seperti biasa teman-teman ya, ini ada tanda love ini ya, ada 7.0k, teman-teman bisa tap layar di sini, dan jangan lupa juga share ya, share siaran ini kepada siapa-siapa teman-teman Anda yang muslim yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini, seperti itu. Yuk silakan ya, bagi yang muslim silakan ajukan permintaan naik. Jangan marah-marah, jangan kejang-kejang, emosi dan lain sebagainya. Santai saja kita diskusi. Yuk silakan. Ya, ini baru berapa menit kita mulai, sudah ada 4.000 teman-teman yang ikut bergabung. Dan saya ucapkan juga selamat malam kepada teman-teman yang di YouTube saya ya. Sekali lagi teman-teman, YouTube asli saya itu ada di beranda ini teman-teman ya. Kepada teman-teman yang sedang menonton di YouTube, nama YouTube saya itu Edis TV, tidak ada embel-embelnya. Edis TV, hanya itu, tidak lebih daripada itu ya. Hanya Edis TV, nggak ada embel-embelnya, sekali lagi ya. Oke, kita akan coba naikkan ya kepada ada beberapa orang yang mau datang ini. Kita coba undang teman-teman yang muslim, silahkan ya. Jika kalian muslim ya, mari kita naik ke sini. Jika kalian bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik, karena ini diskusi interaktif antara muslim dan Kristen. Oke, kita coba naikkan, ada Dean KT. Coba kita naikkan Dean KT. Ya, selamat malam saudara Dean KT. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Enggak, tapi mau screen sebentar, boleh nggak Bang Edis? Bentar aja, enggak lama. Satu kali aja Bang. Ini abang muslim, bukan? Sabar. Satu, dua, tiga. Oke, baik ya, saya turunkan ya Bang Belum. ya. Sabar. Seperti itu bisa diedit Bang. Kalau hanya sekedar seperti Oke, itu bisa Bang edit. makasih Bang Edis, Oke, makasih sama-sama. banyak. Sama-sama ya. Makasih banyak. Sama-sama. Teman-teman ya, tolong ya sekali lagi teman-teman berikan kesempatan kepada yang muslim ya. Kalau hanya sekedar pengen screenshot begitu, bisa diedit, itu gampang teman-teman ya. Gampang sekali. Yuk silakan ya yang muslim, mari. Tema kita kali ini adalah ini ya, tunjuk keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Quran.
Karena begini teman-teman, umat Islam ini, mereka ini sudah kehilangan identitas, begitu loh. Tidak tahu asal usulnya dari mana. Makanya agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang perlu numpang. Makasih Bang Daniel, terima kasih Bang Daniel ya. Agama Islam itu perlu numpang di kitab orang lain ya. Mereka harus numpang ke Injil dan mereka harus numpang ke Taurat untuk mengait-ngaitkan identitas mereka. Kalau tidak itu sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena agama Islam akan terbentuk satu gambaran bahwa agama Islam itu adalah agama penyembah berhala lanjutan orang-orang Quraisy. Begitu ya. Sebenarnya gampang kok kita ingin membuktikan bahwa agama Islam itu adalah anak pinak dari agama orang-orang Quraisy, ya, penyembah berhala di Ka'bah. Yuk, silakan. Jangan cuma bilang DPO. Kamu bilang DPO, tapi ke Mabes Polri kau nggak berani. Yuk, silakan. Yang muslim daripada kalian kejang DPO lah, ya kan? Mendingan kalian naik dan bantah. Karena apa? Karena selama ini orang Islam ini atau umat Islam ini, mereka itu memang sudah keenakan. Keenakannya apa? Keenakannya kalau imannya disenggol dikit, mereka polisi berbicara. Ya, bukan akal dan pikiran mereka yang berbicara untuk menjawab, bukan. Tetapi polisi berbicara. Yuk, silakan ya yang muslim, kita tanya kalian. Oke, kita kasih naik ada Nasrun. Oke, kita kasih naik Nasrun. Yuk. Ya, selamat malam saudara Nasrun. Malam, Dis. Ya, silakan Bang Nasrun, nyalakan kamera kalau Anda ingin berdiskusi dengan baik. Kalau Anda masih bisa menunjukkan bahwa Islam itu memang benar. Bukan Islam itu hanya dibela oleh polisi terus kerjanya. Kalau nggak ada polisi, Islam sudah punah dari muka bumi ini ya. Silakan. Silakan, nyalakan kamera. Oke. Kenapa Nasrun kok maskeran? Oh, ngikutin Zuma. Aku tuh tidak mau bahas tentang agamaku dulu. Hanya aja. Macet Nasrun. Kalau kau datang kemari sekaligus bawa sinyal. Apa yang bisa menjadi validasi itu dari? Bukan apa yang menjadi. Suaramu saja macet-macet. Gimana kita mau Apa yang bisa dengar? menjadi validasi itu? Suaramu saja macet-macet. Coba bagusin dulu sinyalmu. Silakan. Apa? Apa yang bisa menjadi validasi? Apa yang bisa menjadi validasi dari agama Kristen, Bang? Aku tidak mau bahas agamaku karena saya muslim. Apa yang menjadi Saya masih validasi? kurang ilmu. Tapi apa yang bisa jadi menjadi kau sudah validasi mengakui kau tidak punya ilmu. di agama Kristen? Jadi kau sudah mengakui bahwa kau tidak punya ilmu. Baik. Masalahnya aku Kalau muslim begitu awam, Bang. berikan kesempatan. Ya, kamu sudah Tidak, mengaku apa kalau yang kamu bisa- Islam awam. Apa yang bisa Berikan menjadi dulu validasi kesempatan dari kepada agama orang Kristen? yang mengerti agama Islam ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Bukan, saya mau bertanya, Bang. Ayo, silakan ya, silakan. Jangan kena mental dulu ya. Kaum muslimin wal muslimat, jangan kalian kena mental dulu. Belum sudah bilang, saya tidak punya ilmu tentang agama Islam. Janganlah kalian semakin memperkuat kesan bahwa agama Islam itu bisa bertahan dengan bantuan polisi. Ya. Kenapa? Karena tanpa polisi, tanpa hukum penistaan agama, percayalah teman-teman, agama Islam itu punah. Iya.
Seandainya tidak ada undang-undang penistaan agama, orang bebas berpendapat tentang agama, percayalah dalam 15 tahun cuman 2 orang yang Islam, Abdul Somad sama Adi Hidayat. Iya. Yuk silakan. Silakan naik kemari, kita diskusi dengan baik. Yuk. Ini ada PP Idul Adha 2025. Yuk kita ke sana. PP Idul Adha. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi, kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong turunkan ya. Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong batalkan kalau Anda seorang Kristen atau kalau Anda bukan seorang Muslim. Bagi teman-teman yang sudah mengajukan permintaan naik, ketik 2 supaya Anda saya naikkan kalau Anda seorang Muslim. Ya, tolong teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke. Kita kasih naik ada Hermanto. Ya, selamat malam Saudara Hermanto. Saudara Hermanto, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Hermanto, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Muslim. Ya, Bang Hermanto, saya berharap kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Oke. Saya berharap umat Islam masih bisa berargumen, bukan sikit-sikit lapor polisi, oke? Oke, siap. Oke. Ya, Bang, saya ini seorang Kristen. Sudah lebih dari 100 kali saya membaca Al-Quran. Bahkan saya pastikan tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Oh gitu ya. Kalau Bang Edis berapa ngerti Al-Quran berapa tahun? Selama 13 tahun saya sudah memperdalam Al-Quran, memperdalam Islam. Saya mau tanya, kalau bahasa Al-Quran itu Arabnya itu Rijlun itu apa, Bang? Tuh kan? Bang, kita ini ada tema. Jangan lari dari tema. Tema kita ini loh. Enggak lari. Setelah saya membaca katanya Al-Quran, Bang Edis ini katanya 13 tahun. Betul. Saya mau tanya di dalam Al-Quran. Saya tanya memang 13 tahun memperdalam itu Al-Quran. Nah, sekarang yang menjadi tema kita, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Sebutkan siapa namanya. Silakan. Sebentar. Nah, Saya mau langsung tanya meninggal Bang dunia kan. Nanti saya jawab. Bang, ini pertanyaan sederhana nih. jawab. Pertanyaan sederhana. Ini yang paling Siapa? sederhana katanya. Kok sulit Bang Edis sekali? ini katanya 13 Kita nggak tahun. lomba-lomba bahasa Arab. Kita tidak lomba apa bahasa Arabnya botol, Bukan lomba. apa bahasa Katanya di Arabnya Al-Quran nasi. dia 13 tahun. Kita Saya mau ngapain nanya, gitu-gitu? apa? Jangan. Yang saya pelajari itu adalah Al-Quran dan maknanya. Terjemahannya saya baca. Iya, saya mau tanya. Kalau Emangnya kamu orang 13 Islam baca tahun, Quran dibaca Arabnya, tapi yang ngerti artinya? Mana lebih baik 13 membaca tahun itu saya ini cuma Al-Quran minimal artinya tanya apa dulu. membaca Quran Arabnya? Mana yang lebih baik? Loh, sampean itu tanya. Saya mau tanya. Nah, mau lari Kamu dari 13 tema. tahun. Jangan lari dari tema, Hermanto. Saya Tema nggak mau kita lari. itu adalah ini, 13 tahun tunjuk itu satu lama, keturunan Bang Ismail Edis. yang jadi nabi di Quran. Silakan. 13 tahun itu lama. Hajar Quran Iya, itu memang 13 lama. tahun. Makanya saya tanya, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran? Nanti saya jawab. Aku jawab. Iya, saya jawab. Oke, baik ya. Saya Dia tanya gagal cuma menjawabnya. gitu. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Yuk, silakan. Ini pertanyaan sederhana ya. Sederhana. Karena umat muslim itu sudah latah berbohong dengan mengatakan bahwa ada keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran namanya Muhammad. Bohong yang nyata ya. Jadi begini teman-teman, banyak orang Islam itu
yang dia itu latah masal. Apa sih latah masal itu? Ikut-ikutan. Ya. Ketika ustadznya bilang bahwasanya menurut Al-Quran Muhammad itu adalah nabi keturunan Ismail, umat muslim latah. Yo. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran Muhammad itu keturunan Ismail. Dari mana jalan ceritanya? Ya. Coba kalau umat muslim itu teman-teman, ini salah satu kebohongan yang dipercaya oleh orang Islam. Orang Islam itu sudah latah masal mengatakan Quran itu lengkap. Quran itu sempurna katanya. Saking lengkap, saking sempurnanya yang dipakai itu bukan Quran lagi tapi hadis. Dan kitab karangan ulama. Iya. Itulah saking lengkapnya Al-Quran. Coba tanya sama orang muslim, wahai umat muslim, apakah Al-Quran kitab yang lengkap? Kitab yang sempurna? Pasti orang Islam dengan cepat menjawab, wah, yes, betul. Al-Quran adalah kitab yang lengkap. Coba tanya sama orang Islam. Coba kalau begitu siapa nabi dari keturunan Ismail? Menurut kitab hadis. Jadi kata-kata yang barusan diucapkan oleh mereka bahwa Al-Quran kitab yang lengkap itu cuman jadi omong kosong. Yuk silakan, yuk muslim ya, silakan. Bantah dong ya, kalau muslim naik ke sini bantah, ya kan? Berikan sanggahan. Bisanya cuman lapor polisi. Oke, ada Bima 54M72. Aduh, banyak bener namanya. Ya, muslim. Masya Allah. Saya dinaikkan loh. Saya sebenarnya cuma seru aja mendengarkannya. Selamat muslim, malam, Bu. Iya, selamat ya. malam. Tapi nyalakan kamera dulu. Karena saya lihat followers Anda besar ini 500.000. Ya, apakah Anda ini seorang muslim? Ya. Alhamdulillah. Seorang muslim. Bagaimana? Apakah Islam masih bisa berdiskusi? Karena selama ini saya lihat begini, Bu. Banyak orang Islam bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Donditan, Irene Handono, Ari Untung, ya kan? Abdul Somad. Ya kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar. Nah, ketika orang Islam bahas agama Kristen, kami orang Kristen menjawab, menyanggah begitu. Nah, tetapi Ya, sebaliknya, kalau saya begini ya, Mas, Mas, apa sih namanya Mas Edis TV. Iya, Edis TV. Tetapi sebaliknya, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, orang Islam nggak mampu lagi menjawab. Yang ada panas, surup massal, ya, biasa demo bersilit-silit, datang ke polisi, nah begitu. Jadi wajah orang Islam itu saya lihat mereka itu hanya mempertahankan agama Islam itu dengan bantuan polisi. Kalau nggak ada polisi, nggak ada hukum penistaan agama, agama Islam itu udah punah begitu. Karena udah nggak ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Nah, tema malam ini adalah tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim tetapi tidak boleh mengucapkan salam. Menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Oh, saya mengucapkan salam ke teman-teman yang muslim di sini. Oh, begitu. Baik, silakan lanjut. Ya, oke, baik ya. Oke, sebelumnya Mas Edi, saya sendiri kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran, mungkin Mas Edi, karena katanya tadi 13 tahun ya. Betul, 13 tahun saya beramal. Kan ataupun menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai seorang muslim masih sangat kosong ilmu saya. Tetapi pertanyaan saya belum bisa menjawab ini, Mas. Pertanyaan saya malah saya ingin tahu, yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Saya menulis tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Karena orang Islam
itu sudah berbohong berjamaah bahwa ada satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ternyata saya cari dalam Quran, nggak ada keturunan Al-Quran Ismail yang jadi nabi. Oke. Begini ya. Kalau saya sendiri, kita harus mengartikan arti nabi itu sendiri apa. Oke, arti nabi itu baik. sendiri apa? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik. Siapa? Tadi kan sudah mengakui, tadi kan ibu sudah mengakui saya seorang awam. Belum begitu fasih, ilmu saya belum begitu tinggi seperti masnya, tetapi baik. saya meyakini agama saya. Baik, baik. Jadi kalau kita belajar akar sebuah kata atau mencari makna secara etimologi, kata nabi itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Akar katanya sebenarnya asal usulnya berasal dari bahasa Ibrani, dari kata nevi, ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, neviah. Jadi nevi itu untuk laki-laki, itu tunggal satu. Tapi kalau neviim artinya nabi-nabi, banyak nabi. Nah, kalau neviah itu perempuan. Artinya apa? Artinya pelihat. Pelihat dalam pengertian dia melihat sesuatu yang disingkapkan, yang akan terjadi di masa lampau. Begitu. Itu arti nabi. Nah, agama Islam itu mengambil kosakata nabi itu, tapi sayang sekali tidak mengerti artinya. Nah, makanya sekarang ketika kita cari akar kata nabi di dalam agama Islam, itu artinya berasal dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi. Iya. Berarti itu adalah menurut definisi agama Islam, tapi ya seperti biasa ngarang bebas. Iya. Gitu, Mas. Jadi dalam pengertiannya nabi ataupun rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai berita. Ya. Nah, dari kata mana yang Mas tadi sebutkan itu bisa refer dari berbagai macam bahasa. Tetapi yang kita believe, yang kita percaya bahwasanya rasul ataupun nabi itu adalah penyampai pesan. Nah, kalau kembali lagi ke topik ataupun subjek yang Mas tulis malam ini, Tuhan menginginkan siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesan. Betul, tetapi kita kan punya dasar kan? Artinya begini, ini kan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau nih Bu, betul? Nah, kita sama-sama, keyakinan kita sama, Tuhan menunjuk siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, karena nanti kalau kita bahas pesannya itu beda. Pesan Muhammad dengan pesan para rasul di dalam Taurat, di dalam Injil itu berbeda 180 derajat. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Secara di dalam Al-Quran sendiri, kami mengimani bahwasanya ada kitab-kitab selain dari Al-Quran sebelum Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Begini. Ketika saya membaca Al-Quran Bu, ya, yang saya lihat di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalah besar adalah di rumah orang Islam sekarang tidak ada dua kitab itu. Tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab yang mengatakan bahwa di surga ada pesta, mohon maaf nih, pesta SEX. Ya kan? Ya, mungkin Ibu sebagai muslim belum pernah mendengar itu. Mas yang sendiri dapat referensi itu dari mana dulu? Loh, begini, baik. Sebelum ini ya, kita bicara fakta yang nyata. Begini, saya ini punya banyak teman muslim dan saya sering sekali zaman tahun 2014 sebelum ada TikTok, saya itu datang ke rumah-rumah muslim. Nah, ketika saya datang ke rumah-rumah muslim,
Tidak pernah saya jumpai di rumahnya itu ada Injil ataupun Taurat. Tetapi yang ada di rumahnya itu kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada yang sebelum Al-Quran. Begini Mas, kalau begitu yang salah itu bukan orang Islamnya yang rumah yang Mas datangin, yang salahnya itu Mas. Kenapa Kok bisa? kita masuk ke rumah yang orang Muslim yang seperti itu, yang kurang ilmunya? Harusnya Mas dari referensi ataupun keingintahuannya Mas, harusnya Mas masuk ke rumah-rumah orang Muslim atau Muslimah yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi supaya Mas bisa berdiskusi, bisa berdebat dengan baik gitu loh, Baik. dengan memuaskan. Baik, begini Bu, begini. Ibu kan seorang muslimah ya. Yo. Oke, sekarang saya mau tanya dengan jujur, apakah di rumah ibu ada Taurat ataupun Injil? Kalau Injil saya banyak saudara ya. Bukan, di rumah ibu adakah Taurat dan Injil? Tidak ada. Tidak ada, itu fakta nyata bahwasanya umat muslim tidak menjalankan Al-Quran. Ini, justru ini yang umat muslim jalankan. Coba ya, ibu mungkin belum pernah dengar ini. Mas Karena Edi, tadi kan, nih. Tapi itu tidak usah diperdebatkan. Bukan, kita nggak berdebat, kita hanya sharing saja, sharing. Inilah yang dipercaya oleh umat muslim. Lihat ya, kitab ini yang dipercaya umat muslim. Nih. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mas Edis. Mau terus? Mbok ya ojo ngono. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Stop Mas Edis. Perawan Yang terus. yang kayak Habis gitu malam nggak usah pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Ini kitabnya, nama kitabnya. Terus, Pak. Nama kitabnya. No, itu bukan kitab, tidak ada. Berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, makanya di dalam rumah orang Islam yang ada kitab tadi, Tamasya ke surga, kitab Syekh ini, kitab Syekh itu. Coba di rumah umat muslim ada Taurat dan Injil. Pasti umat muslim tidak seperti yang tadi itu. Mas Edi, sepertinya saya salah ya. Saya salah masuk ke room karena the way saya untuk berdebat, mencari sesama sharing dan inspirasi ya dalam perdebatan yang membuahkan hasil yang baik itu, referensi saya bukan dengan ustadz-ustadz yang membicarakan hal-hal yang sangat fisik manusiawi kayak gitu. Ya, ini kan sangat fisik ya bentuknya ya, dari yang tadi dimainkan ya recordingnya ya. Ya, itu sangat fisik dan tidak ada namanya di surga itu kita bermain fisik lagi. Kita sudah menjadi ruh pada saat kita di surga. Salah, Bu. Mau saya tunjukkan dasarnya dalam Al-Quran? Tidak. Mau saya tunjukkan dasarnya? Jadi pada saat kita sudah di surga, kita sudah bukan lagi berbentuk fisik, sudah tidak ada jasad kita. Kita Kristen. kembali lagi ke ruh. Itu paham Kristen, Bu. Loh, itu paham saya Muslim. Saya Di dalam percaya- Islam bukan itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran, surat nih. Ini nama suratnya ya. Di dalam Quran tertulis nih, dalam surat An-Naba. Ini surat An-Naba ya. Ya, waqaiba atraban. Ya, coba nih sebentar saya balikkan kamera saya biar kelihatan jelas penuh. Sebentar ya, Bu ya. Nih, saya balikkan. Lihat itu. Dan Allah sediakan bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Mohon maaf nih, Bu. Loh, ini memang Al-Quran. Ya tidak, itu bukan Al-Quran itu. Loh, ini Al-Quran, Bu, dalam surat An-Naba nomor 33. Iya, ibu yang salah. No. Kita tidak mencari di sini kesalahan ataupun apa. Kita mencari Bukan, karena begini, karena tadi Ibu mengatakan di surga, dan di pengertian kehidupan yang orang akan datang itu ada, bentuknya adalah roh seperti malaikat, betul?
Betul. Tidak ada lagi kegiatan aktivitas fisik seperti seksual dan lain sebagainya, betul? Sudah lebih daripada itu. kita Iya, percaya. sayangnya itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bukan seperti itu. Waduh, Mas, berbahaya sama ini. referensinya. Referensinya ini, Bu, saya tunjukkan. Referensi Muslim yang Mas ambil itu referensi Muslim yang tingkat sangat dasar. Masnya salah gaul, salah main. Coba ya, kita tunjukkan surat An-Naba ayat 33 ya. An-Naba 33 saya tunjukkan, Bu. Supaya kita tidak jadi asumsi liar dan kita juga tidak ngarang bebas ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Mas Edis, Saya tadi tunjukkan. kepencet loh. Nih ya. Nih, ini An-Naba 33, Bu. Surat An-Naba 33. Nih, di dalam tafsir-tafsirnya ini banyak sekali nih tafsir Ibu nih. bacanya Quran. Dan Oh, perawan-perawan. Ini tidak. gadis-gadis remaja yang mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang ini. Mas, apakah harus dibawa pembicaraan seperti itu hanya untuk menjelekkan satu kekurangan? Saya tidak menjelekkan. Enggak. Bu Bima, ini memang benar. Ini tafsir saya tidak mengada-ada. Tafsiran Mas itulah tadi saya bilang, tafsiran Mas itu masih ditafsir oleh orang-orang yang punya ilmu rendah. Waduh, apakah ini lihat nih tafsir As-Sa'idi Tafsir, Syekh sayang. Abdurrahman bin Nasyir ini. Itu tafsir. Manusia bisa mengartikan itu seapa saja, ya. Oke, baik, kita cari bukan yang tafsirnya ya, sebentar ya. Kita cari yang bukan tafsirnya. Emangnya Mas Ini sudah pernah pergi ke akhirat sono, ke surga? Kan Muhammad, belum. tadi kan yang bilang Muhammad tamasya ke surga. Muhammad sudah pernah ke surga. No. Nah, Muhammad yang bilang begitu dalam kitab tadi tamasya ke surga. No, Nih ya. no. Ini adalah salah satu contoh Quran Nabi di mana Muhammad ke surga itu Isra Mi'raj, Mas, ya. Di mana dia di situ banyak ilmu, banyak yang dia dia lihat, banyak kesedihan, banyak vision yang nanti dia akan lihat di akhir zaman. Itu, ya. Jadi bukan manusia perempuan-perempuan yang itu, kita belum kiamat. Tapi ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Loh, Mas tuh penafsirannya itu yang hanya berbentuk fisik. Gitu. Ini Ibu, bukan penafsiran saya tidak pernah menafsirkan ini. berat ini berat. Loh, ini bukan penafsiran saya loh, lihat nih. Nih, ini ayat Qur'annya. Ini isi Quran, Bu. Ibu nggak mau kalah. Iya. Bukan saya nggak mau kalah. Saya bukan nggak mau kalah. Saya sebagai seorang Muslim memahami bahwasanya memang ada perkataan seperti itu, tetapi itu secara syariat. Coba ya, ini tafsir tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Nih, terus tafsir wajiz. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, yaitu bidadari surga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara montok. Mas Aris, boleh nggak saya tanya? Tujuan live stream ini sebenarnya untuk apa, Mas? Begini, Bu, saya ceritakan asal usulnya. Jadi banyak orang-orang Islam seperti Zakir Naik, kemudian Donditan, dan banyak sekali kaum-kaum Muslim yang mengatakan begini, Yesus di dalam Injil menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Atau inti pesan mereka adalah ingin membenarkan seorang Muhammad. Nah, karena mereka berlaku seperti itu, mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan seorang bernama Muhammad, maka di sini saya sebagai orang Kristen saya bilang, ajarannya berbeda, Bro. Berbedanya gimana? Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin mawin. Muhammad mengajarkan di kehidupan yang akan datang ada bahkan pesta. Pesta itu ajaran Muhammad, Bu. Yang mengatakan itu bukan saya. Mas, mungkin ya, Mas juga harus tahu di mana Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya Islam sendiri itu terbagi oleh berbagai berapa golongan di akhir zaman itu nanti, ya. Nah, kita sendiri juga tidak tahu di mana atau apa golongan yang mana yang paling pure, yang paling benar ajarannya. Tetapi harus yang sesuai dengan Al-Quran.
Al-Quran itu dibuat berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Oh, berarti Al-Quran sekarang tidak valid? Enggak, saya mau tanya dulu sama masnya. Ilmunya. Lama setelah Muhammad meninggal. Berapa tahun? Menurut cerita orang Islam, Al-Quran yang ada sekarang ini dibuat oleh yang namanya Utsman bin Affan. Berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Ya, kalau kita belajar secara sejarah sebenarnya Al-Quran baru fix itu tahun 1923 di Kairo, Mesir. Iya. Quran yang sekarang ini teksnya seragam itu baru terjadi tahun 1923. 300 tahun setelah meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, taruhlah 300 tahun. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai itu sebagai informasi yang valid? Nih, ini contoh ya. Mungkin kan ibu kan sudah bilang orang yang tidak begitu paham dengan agama Islam. Ini di acara sebuah televisi di Trans TV, seorang ustadz berceramah seperti ini. Perhatikan. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini. Oke, saya ini kan videonya langsung saja ya. Videonya langsung nih. Saya udah lihat itu. Iya, enggak, biar teman-teman juga melihat nih. Lihat nih ya, biar teman-teman mendengar. Coba nih. Istiqomah Islam agama. Coba nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah ajaran agama Islam. Ya, betul. 73 atau 73 ya? 72 bidadari. Itulah kenapa banyak jihadis. Ngapain ngomongin bidadari nanti? Di dunia aja udah banyak bidadari. Nah, itulah makanya saya bilang ajaran Islam, Bu. Nah, menurut Muhammad, wanita-wanita kebanyakan masuk neraka, penghuni neraka. Makanya gimana? Kita santai aja di sini. Iya, santai saja. Maksudnya begini, kalau umat Islam mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, maka kami sebagai Kristen, kami umat Kristen akan menjawab, nggak mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad, karena ajarannya soal, saya malu ngomong kayak begitu di hadapan ibu, ajarannya soal SEX. Mas Edis, ini kalau saya ya. Kalau saya sangat paham dan saya tidak tahu kalau ini bisa diterima ataupun tidak. Kalau saya, keimanan itu berasal dari ruh yang suci, ya. Sedangkan agama itu adalah sebagai petunjuk kita bagaimana kita itu masuk ke dalam jalur yang benar. Bagaimana cara kita berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan kita. Menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi itu mustahil dicapai kalau seseorang itu percaya agama Islam. Loh, kenapa tidak? Karena begini, tidak mungkin seseorang itu menjadi baik tapi di detik yang sama dia percaya agama Islam. Mas, terkadang gini Mas Edis, keyakinan itu tidak membutuhkan suatu akal logika yang terlalu berlebihan. Tapi begini, yakin saja. Begini. Kita yakin suami, jangan jauh-jauh deh ke Tuhan. Kita yakin suami kita setia, yakin. Oke, sekarang masalahnya begini. Islam itu bukan yang keluar dari mulut saya, bukan yang keluar dari mulut ibu, tapi Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Mas, Nabi Muhammad itu adalah panutan. Iya. Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Apapun yang dia lakukan. Nah, yang dia lakukan ini kan dilihat dari berbagai macam pandangan. Penglihatan orang yang berbagai macam ya pada saat itu. Bisa saja mereka mentafsirkan lain. Bisa saja pengertian dari satu orang dan satu orangnya lain, dari para sahabatnya itu pun lain gitu loh. Baik. Ya? Kalau ini kira-kira bagaimana? Apakah kita di sini masih berlainan di sini? Ini adalah ajaran agama Islam nih. Makanya saya tadi bilang, mustahil seseorang itu menjadi orang baik tapi di detik yang sama dia Islam. Itu statement siapa itu? Itu statement saya.
Itu statement saya. Kalaupun ada, saya percaya banyak orang yang KTP-nya tertulis Islam tapi dia baik. Teman-teman saya, keluarga saya di KTP-nya Islam tapi dia orang baik. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seandainya dia menjalankan agama Islam, dia akan jadi orang jahat. Nih, saya tunjukkan. Bagaimana jika orang Islam menjalankan ajaran agama Islam? Nih, saya balikkan ya. Perhatikan. Nih, saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, agak sedikit blur. Nih, ini hadis, nomor hadisnya ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Islam. Kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desak mereka, persempitlah jalan mereka. Makanya saya tidak heran kalau ada orang Kristen di jalan, ada orang Islam pasti dibubarin ibadahnya. Makanya saya bilang ini ajaran orang Islam. Makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Nggak pernah. Oke, ini hadis siapa? Nggak tahu saya itu hadis dari mana. Nah, hadis makanya saja. Tadi saya bilang Bu Bima, yang membuat Ibu Bima masih Islam adalah karena Ibu Bima tidak mendalami agama Islam. Seandainya Ibu mendalami agama Islam, saya yakin besok pagi Ibu tidak jadi orang Islam lagi. Tidak ada. Saya sampai mati tetap akan memeluk agama saya Islam. Saya maklum karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Kata siapa? Buktinya tadi Ibu sudah mengakui saya masih minim ilmu, betul? Ya kalau ilmu kan kita harus banyak belajar, banyak iya, artinya Ibu Bima kurang memperdalam agama Islam, betul? Baik. Nah, itulah sebabnya Ibu masih Islam. Saya percaya Ibu orang baik. Saya percaya secara garis besar Ibu orang baik. Karena apa? Karena Ibu tidak menjalankan agama Islam. Seandainya Ibu menjalankan agama Islam, tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sekarang saya tanya Bu, saya percaya Ibu walaupun di KTP Islam, tapi Ibu kalau memberi makan orang, saya yakin nggak pandang bulu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, kalau Ibu punya makanan pasti Ibu kasih tetangga, betul? Tapi sayang sekali itu bukan ajaran agama Islam. Siapa? Saya tunjuk lagi di berat ini teman-teman. Saya akan tunjuk lagi. Mas itu cari referensinya itu ke Ustadz Nu bener atuh. Ini adalah ajaran agama Islam. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Aku tidak pernah belajar cak itu. Nah, ini makanya saya bilang kenapa Ibu masih Islam, karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Nih, saya balik kamera saya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini kalau jadi orang Islam. Mas Edis ini manipulatif ini Mas Edis. Tidak nih. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi nih. Ya dikatakan begini, dari Abi Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan pula seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Mas, udahlah Mas itu makanya kalau memang benar mencari ilmu keislamannya itu, pergilah ke Islam ataupun tokoh-tokoh ataupun ustadz-ustadz, guru-guru yang memang sudah tinggi ilmunya. Sudah saya lakukan. Ada KT. Sudah Bu, apa dia? Aku ini udah belajar agama Islam itu sangat dalam sekali. Udah KT. Sekali ngomong sama Biasa baik. Biasa baik kau itu udah KT kau tuh. Aku Islam, aku paham. Udah. Tapi begini Bu Bima. Pertama-tama saya mengatakan ada dalilnya.
ada dasarnya. Saya tunjukkan di Dalil layar. kau tuh dalil kacang itu, dak kate. Nah, ini Itu dia yang kau masalahnya. pakai, yang kau pakai itu dalil. Ini namanya receh. sifat-sifat begini, Bu Bima. Ini namanya sifat-sifat menolak kenyataan. Kita tidak boleh seperti itu. Fakta adalah fakta, tidak boleh kita menolaknya. Nggak gini kan, tadi kan kamu udah, Mas Edis kan udah tahu tuh, dasar basicnya sendiri, Islam sendiri kan ada 73 golongan. Ya, jadi Mas Edis sendiri melihatnya itu di mana dulu gitu loh. Gini, kenapa saya katakan Ibu Bima adalah termasuk 72 golongan yang sesat? Kenapa? Pertama, karena satu, tidak menggunakan dalil. Ya kan, sedangkan saya itu menggunakan dalil-dalil. Contoh surat An-Naba ayat 33, bahwasanya orang-orang bertakwa pahala ya hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lalu janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Masalahnya itu ajaran agama Islam. No. Makanya sudah saya bilang, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Kalaupun ada orang Islam yang baik, itu karena dia tidak menerapkan ajaran agama Islam. Apakah kita penting memperdebatkan suatu kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri sehingga mengenyampingkan yang namanya kesucian ruh kita sendiri? Sekarang, apakah saya mengatakan sesuatu yang saya kata-katakan sendiri? Apakah itu yang tertulis di dalam literatur agama Islam? Dibuat oleh siapa? Bukankah Anda... Oke, sekarang saya tanya, Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya percaya Al-Quran, tetapi Oke, kalau yang tertulis di dalam An-Naba 33 tadi apa? Nah, itulah makanya ditafsirkannya itu dari berbagai macam perspektif, Mas. Ini tidak pandangan. penafsiran. Waqaiba atroban. Artinya adalah gadis-gadis yang berpayudara menonjol. Mas Edis itu terlalu cetek pemahaman tafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Secara gini, Mas, kalau kita itu ibaratnya sudah menjadi ruh, apakah masih kita pandang itu yang kayak gunung-gunung apa tadi Mas bilang itu? Nah, itulah ajaran agama Kristen. Nih, ada satu dialog antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Jadi ada satu sekte dalam agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah mati, sudah selesai hidup ini, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki dalam tanda kutip mereka mengejek Yesus dengan pertanyaan begini. Guru adalah seorang wanita. Dia memiliki suami, kemudian suaminya meninggal. Nah, kemudian dia mengambil suami lagi, suaminya meninggal lagi. Mengambil lagi sampai 7 kali. Lalu perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab dia telah bersuamikan 7 orang. Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang tidak kawin lagi, tubuhnya tidak membutuhkan lagi makanan untuk bisa hidup, tetapi dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam, lanjut. Loh, bahkan ceramah, ada ceramah dari satu ustazah, ceramahnya sangat viral dan fenomenal. Apa dia bilang? Di hari surga besok, Bu, ya, jangankan pangeran-pangeran, suami orang pun tidak apa-apa. Itu ajaran ustazah yang sangat viral. Mungkin sebenarnya nggak harus jadi ustazah itu saya kali ya. Nah, makanya coba tanggapi dulu itu ustazah yang lagi viral. Dia bilang apa? Jangankan pangeran, kata dia, dengan logat Minangnya. Jangankan pangeran, suami orang pun nggak masalah kalau mau. Itu surganya Islam. Turunin Bang, bosen katanya. Udah disuruh-suruh saya. Gimana kira-kira? Boleh kita lanjut lagi besok atau bagaimana? Oh, nggak masalah. Saya tadi juga sebenarnya agak menarik sih ilmu ini ya.
sharing ini gitu kan, debat ini gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya sendiri secara pribadi ya Mas ya, banyak juga yang menghujat saya karena saya tidak menggunakan hijab ya, ataupun saya memakai hijab. Bagus, hijab itu tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ada, hijab itu tutup kepala, nggak ada. Saya 13 tahun memperdalam agama Islam, ya, 100 kali lebih saya membaca Al-Quran, tidak saya temukan pengertian hijab itu artinya tutup kepala. Yang dihijabi itu ini, dada ke bawah. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu tidak pakai atasan, mohon maaf, tidak pakai atasan. Lalu Umar punya ide, Umar bin Khattab, sahabatnya Muhammad punya ide, berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu ini dihijabi? Hijab tuh artinya penutup badan, bukan penutup kepala. Hijab sebagai penutup kepala itu. Mas Edi, saya bilang di dalam agama saya sendiri pun, dalam agama sebagai seorang muslimah ya, saya juga sebenarnya agak-agak sedikit ingin membuka gitu ya, untuk pemahaman teman-teman ya. Ternyata di dalam Muslim sendiri saling menjatuhkan dengan hijab itu sendiri pun itu juga luar biasa pressure-nya, tekanannya gitu ya. Karena saya juga terkadang menggunakan kerudung ataupun kadang tidak gitu kan. Ini apa toh? Apa iki? Gip itu, gip. Gip, oh kemasnya. Terserah, ada ke siapapun dia mau ngasih. Nih, ini saya kasih tunjuk ya. Bagaimana zaman-zaman dulu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ibu kelahiran tahun berapa saya nggak tahu. Nih, ini adalah wanita-wanita zaman dulu. Nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu. I know. Nih, apakah gini? Menjadi pertanyaan begini, apakah dulu orang Islam tidak pernah baca Quran? Ini wanita-wanita Indonesia zaman dulu, tahun 90-an. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Bahkan zaman dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, masih kecil, kalau ada orang pakai jilbab, kami kira itu kuping besar sebelah. Zaman saya masih kecil, ngelihat orang berjilbab itu, kami merasa heran. Kenapa itu kepala ditutup-tutupin? Karena kami pikir dulu telinganya itu entah sompal, entah gimana. Nih, orang zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban tuh, mana? Nggak ada. Nih, ada ini zaman sekarang, nih modern. Ini zaman sekarang, SMA zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban. Kalau nggak percaya, lihat zaman dahulu. Bagaimana dulu ya, saya masih ingat zaman sekolah. Emang Mas Edi sini lahir tahun berapa? Saya umur saya sekarang belum ada masih 35 lebih dikit. Masih muda lah. Saya aja udah umur 49, 48. Iya, ibu mirip artis soalnya. Mirip siapa? Saya lupa. Jadi gini, zaman saya sekolah, zaman saya masih SD, saya masih ingat foto-foto di buku saya dulu. Nah, Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Desir Nasari, siapa lagi? Pokoknya foto-foto artis zaman dulu nggak ada pakai jilbab. Jilbab itu adanya dari tahun 2015 ke sini. Itu pun yang promosi pakai jilbab, harus pakai jilbab. Tukang penjual jilbab. Istrinya ustadz di pondok pesantren. Mereka yang gembor-gemborkan pakai jilbab biar laku dagangannya. Iya. Mas, kalau saya yakin ya, yang namanya kita percaya, kita bertakwa, itu terkadang tidak perlu menggunakan logika yang terlalu berlebihan. Percaya saja. Tapi itu sayangnya ajaran agama Kristen. Di dalam ajaran agama Kristen, apa yang pernah ditanya kepada Yesus? Guru, hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah semua hukum tergantung. Amin. Semua hukum digantungkan kepada itu. Tapi sayang, kalau ibu masih beragama Islam, apalagi menjalankan agama Islam, mustahil ibu mengasihi sesama. Tadi kan sudah saya bacakan, menurut ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Jangan seperti itu, digede-gedein banget mentang. Tapi itu kan memang benar. Cobalah kalau misalnya di negara-negara yang muslimnya minoritas, orang muslim yang digencet habis-habisan. Di mana? Tidak benar. Gimana? Coba tuh pergi ke Paris tuh, semua orang Islam yang menggunakan dengan Saya sudah pernah di Paris, saya sudah pernah ke Prancis, nggak ada di situ kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Enggak lah. Tidak ada. Seperti yang Ibu katakan tidak benar. Oh, saya tidak terguncang, Mas. Ini ya, maaf saya baca. Saya tidak terguncang. Saya pun paham tentang sedikit ilmu kasih Tuhan ya. Kudus. Saya sedikit paham itu ya. Dan saya menyikapi semua perbedaan itu diambilnya bukan di perbedaannya, tetapi apa yang mempersatukannya. Itu saja. Ya, tetapi masalahnya jika Ibu masih Islam atau menerapkan ajaran Islam, mustahil bersatu. Karena Muhammad itu membawa permusuhan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai sebelum kaum muslimin membunuh. Loh, itu fakta loh. Apa? Saya pakai kata sensor karena nanti ini kan tahu kan TikTok kan banyak kata-kata yang disensor. Maksudnya membunuh NUH. Ada hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya ajaran agama Islam ini sebenarnya ajaran kebencian kepada kaum Wahyudi. Loh, tidak ada itu. Nah, saya mengatakan begitu, saya nggak berani asal-asal loh. Saya itu mengatakan begitu karena ada dasarnya. Nih, saya tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Nih. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang muslim itu membunuh orang-orang Wahyudi. Nih, saya tunjukkan lagi. Udah, Mas itu ngambil referensinya itu di tempat yang salah. Lihat ya. Lihat nih. Nih, artinya ini sabda Rasulullah nih. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorgot." Nih, jelas, kecuali pohon gorgot karena mereka adalah pohonnya Wahyudi. Makanya banyak orang-orang muslim yang sangat merindukan yaumil akhir. Mereka akhirnya apa? Dibunuh orang-orang Wahyudi. Ajaran kebencian, Bu. Ini kok pada sibuk banget ngomongin 27K. Ini kenapa? Karena saya ada di sini jadi 27K gitu. Tidak juga. Mereka menonton ketika diskusinya lawan muslimnya itu tidak suka kejang-kejang begitu. Baik. Oh, gitu. Seperti Ibu. Ketika Ibu bicara seperti ini ya, sopan ya, berargumen, tidak mencak-mencak, tidak marah-marah, ini menjadi percakapan yang berbobot, berisi. Oh, begitu. Gitu loh. Ya sudah. Karena selama ini yang naik ke sini itu muslim-muslim yang parah, marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesetanan, surup, kejang masal, berbusa-busa. Itu yang naik ke sini kayak begitu terus. Wajah orang Islam di sini sudah digambarkan seperti itu. Bisanya marah, ngamuk, berargumen nggak mampu. Iya. Kalau saya sendiri ya Mas ya, saya senang dengan diskusi seperti ini. Tetapi bagaimanapun itu tidak akan pernah merubah keyakinan saya. Ya, gini, artinya tidak mungkin membalikkan semudah membalikkan telapak tangan. Ibu sudah dari kecil sudah dididik bahwa Islam itu agama yang benar, begini-begini. Tidak mungkin membalik itu mudah sekali. Pasti nanti ada yang namanya proses berjalan. Nanti Ibu akan mendalami sendiri, baca sendiri. Makanya kalau seorang menjadi muslim, maka dia lambat laun akan mirip seperti Muhammad. Karena Muhammad suri toladan. Loh, di dalam agama Islam Muhammad itu contoh, sampel, contoh suri toladan terbaik. Muhammad menikahi anak di bawah umur namanya Aisyah. Loh, kan Ibu kan belum tahu. Tahu dong. Saya tahu. Nah, tetapi bagaimana kita dapat mencontohnya? Jangan disamakan antara climate di zaman dahulu samakan dengan
Situasi kondisi kiamat di zaman sekarang. Kalau demikian begini, coba berikan saya satu orang di zaman Muhammad yang juga menikahi anak di bawah umur. Nggak ada, cuman Muhammad sendiri pelakunya. No. Tradisi di sana memang sudah, bahkan sebelum lahir pun kadang-kadang sudah dinikahkan, Mas. Seperti Tidak itu. ada. Saya sudah membaca referensi, saya membaca literatur. Sahabat-sahabat Muhammad, para tabiin, nggak ada yang menikahi anak di bawah umur 6 sampai 7 tahun, nggak ada. Cuman Muhammad. Nah, sekarang gini, pada saat Nabi Muhammad Rasul itu takutnya nih menggauli istrinya di usia berapa istrinya? Menurut hadis itu 9 tahun. Dinikahi umur 6 tahun dan digauli pada waktu berumur 9 tahun. Nah, 9 tahun itu zaman dulu, Mas. Bapak saya umur 14 tahun udah jadi tentara. Ya, apakah dia menggauli anak umur 6 tahun? 9 tahun? No, you don't get what I mean ya. Bapak saya 14 tahun udah jadi tentara di zaman perang. Iya, ya? pada zaman Sedangkan saya ini tahu, pada perempuan- zaman Jepang, pada zaman Belanda, karena tidak punya tentara, kekurangan kita itu kekurangan tentara, makanya pasukan-pasukan yang waktu Nippon datang, mereka mengerahkan pemuda-pemuda dari umur 14 tahun pun sudah dikerahkan jadi tentara. Pasukan peta itu. Saya itu kan ingin menyamakan pada saat itu usia 12 tahun di zaman dulu dan di zaman sekarang itu beda. Iya, kalau 12 tahun, tapi ini 9 tahun. 9 tahun tuh kelas 2 SD. Lu tadi Mas sendiri yang bilang Sedangkan umur 12 tahun itu udah kelas 6 SD. Tadi Masnya bilang digauli itu di usia 12 tahun. Bukan, 9 tahun. Aisyah digauli oleh Muhammad ketika Aisyah itu bermain-main boneka. Makanya saya bilang betapa gawatnya dunia ini kalau orang mencontoh Muhammad. Loh, saya bilang fakta loh, tapi ketika saya mengatakan fakta begini, umat Islam marah dengan saya. Coba, jika ada seorang laki-laki berumur 55 tahun menggauli anak umur 9 tahun, dijemput polisi, Bu. Datang unit PP ini, perlindungan anak. Ya sudahlah, Iya. itu kan zaman dahulu, Mas. Nah, makanya saya bilang begini, Bu, yang harus dijadikan contoh suri tauladan itu haruslah Yesus, supaya hidup kita itu benar dan baik. Makanya menjadi Kristen itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Sedangkan menjadi seorang Islam menjadi seperti Muhammad. Betapa bahayanya kalau orang jadi seperti Muhammad. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka harus. Loh, ada hadisnya. Ada hadisnya loh. Kalau enggak darah dan harta mereka tidak terpelihara. Mas itu katanya udah 13 tahun baca Al-Quran. Masa tidak menemukan keindahan dari situ? Ketika saya dengar dari umat muslim yang awam-awam, yang unyu-unyu, memang begitu. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Casingnya. Tapi ketika saya badalami, nih saya kasih contoh lagi ya. Nih, jikalau seorang muslim mencontoh Muhammad, inilah yang terjadi, Bu. Lihat ya, perhatikan nih. Di dalam Sunan At-Tirmizi nomor sekian-sekian nih 2531, apa dikatakan di sini nih? Perhatikan ya. Nih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka." Nih, kalau orang nggak ngucapin syahadat sama Muhammad, darah dan hartanya tidak terpelihara dari Muhammad dan para pengikutnya. Ini hadisnya, saya tidak mengada-ngada loh. Ini semua dalilnya ada ketika saya berbicara. Saya tidak berpinjakan pada hadis 100%, Mas. Nah, berarti ini yang saya bilang sulit. Tapi tidak apa-apa, itu proses kok. Saya tahu itu proses. Proses apa? Proses meninggalkan agama Islam. Iya, karena Iya, karena memang
pada akhirnya nanti kalau kita betul-betul mendalami, nanti kita waktu tidur malam-malam pikirkan sebenarnya kita ini mau kemana, dari mana asal usul manusia ini, kemana manusia ini pergi, ya kan? Ya, kalau saya sih punya keyakinan bahwasanya saya ini dari ruh itu adalah dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Dan di dalam agama Islam tidak boleh sembarangan berbicara tentang ruh. Bahkan Muhammad tidak diberikan pengetahuan tentang ruh. Loh, saya tunjukkan. Ada dalilnya di dalam Quran. Dulu, Aidah, udah. Mas itu belajar Islam mana dulu? Islam cetek, Mas dalamin terus Mas cari perbedaan-perbedaannya. Sama no. Baik. Saya ketika berbicara itu tidak asal-asal berbicara. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang nih, saya balikin ya kamera saya ya. Saya balikin lagi kamera saya. Ini kalau saya ngomong tuh ada dalilnya semua. Tidak pernah saya asal-asalan ngomong. Nih. Saya perbesar dulu. Dalil lah. Nih. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Orang Islam nggak tahu tentang ruh. Itu Islam mana dulu? Ini Al-Quran, surat Al-Isra. Mas, di dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan bahwasanya pada saat nanti kita kembali, kita itu akan berupa ruh. Tidak ada ayat yang demikian. Yang ada adalah Muhammad diberitahu kalau ada orang bertanya tentang ruh kepadamu, bilang, aku tidak diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Nah, terus manusia itu menurut Mas punya nyawa itu apa? Nah, di dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan seperti itu. Yang ada itu di dalam ajaran agama Kristen. Aduh. Nggak ada, aduh. Tapi kita jadi kejauhan ini bahasan kita ini. Tapi intinya masa sih? Gimana? Nyarinya itu referensinya itu di tempat yang benar, jangan di tempat yang cuman cetek-cetek gitu ilmunya. Oke, di mana saya harus memperdalam agama Islam? Abdul Somad sudah saya undang datang kemari. Pak Abdul Somad, jangan biarkan umat Muslim setiap hari di sini menjadi menjadi samsak hidup. Pak Ustadz Adi Hidayat, tolong datang kemari. Ayo diskusi dengan saya. Naik ke komal saya. Datang ke sini cukup dengan memencet tombol di HP Anda. Anda sudah datang ke sini. Tidak perlu repot-repot. Saya tahu Abdul Somad nggak soalnya ke Singapura aja dia ditolak. Abdul Somad tuh ke Singapura aja dia ditolak, tidak diterima. Masih cari misalnya kajian-kajian yang sudah lebih tinggi kali ya ilmunya itu di makrifat, kajian makrifat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar syariatnya aja yang kita baca, yang kita ikutin, repot. Justru kalau kita mengikuti makrifat Islam yang segolongan Islam Sufi, nih saya akan tunjukkan apa kata orang-orang Islam. Nih sebentar ya, sebentar. Nih ini kata orang Islam nih. Ketika kita memperdalam agama Islam, lihat, saya tunjukkan lagi ajaran agama Islam kalau orang-orang sudah memperdalam agama Islam ya. Sabar sebentar. Nih, saya tunjukkan. Ini adalah ajaran orang-orang Islam yang sudah memperdalam agama Islam. Saya tunjukkan ya. Nih, bagaimana umat Muslim ketika sudah memperdalam agama Islam, dia akan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Iya, Muhammad itu adalah Allah. Oh ya? Iya. Sebentar ya. Sebentar gimana? Nih, saya tunjukkan. Nih, lihat, dengarkan. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Ya. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asad. Ini asad di 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Mas Edis,
Oke, Terima kasih banget. sama-sama Bu. Apa itu namanya? Sudah tadi mengaccept ya. Dan ya semoga gini deh Mas Edis, kalau boleh saya titip, lebih baik kita mengedepankan kesamaan, jangan Seharusnya itu yang saya ingini, supaya Islam bahas agama Islamnya, Kristen bahas agama Kristennya. Tapi yang terjadi orang Islam bahas agama Kristen terus. Ya. Oke. Semangat ya. Oke Mas Edis. Terima kasih Bu Bima. Selamat malam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya. Ketika Anda naik ke sini bagus, baik, saya akan tanggapi. Tapi orang Islam datang ke sini marah, kejang, emosi, suruh. Ya, teman-teman ya, sudah ada 28.000 orang menonton secara langsung di TikTok saya ya. Silahkan, saya mengundang orang-orang muslim yang memiliki ilmu atau kapasitas untuk membahas agama Islam. Jangan yang datang ke sini cuman marah, ngamuk, kejang, surup. Kalau mau ngamuk, kejang, surup, tempatnya di Monas. Pakai baju daster sono di Monas, demo. Di sini tempat belajar. Yuk, silakan. Ya, teman-teman muslim. Aduh, tapi sayang ini saya harus ada kegiatan. Saya ada kegiatan nih teman-teman. Bagaimana kalau kita lanjut? Mau terus? Mau terus? Saya harus ada kegiatan nih teman-teman. Karena ya bagaimana ya teman-teman ya. Bagaimana? Lanjut teman-teman? Ya, ini ada 28.000 orang yang sudah menanti-nanti sebenarnya ya. Tapi tolong ya teman-teman ya, yang muslim yang naik ke sini, tolonglah yang berilmu. Jangan yang datang ke sini tuh yang aduh unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Pak Tio. Ya, Pak Tio, selamat malam. Halo Pak Tio. Iya macet ya, agak sedikit macet, tapi masih kita tunggu. Pak Tio. Oke, Pak Tio kita turunkan dulu karena tidak nyambung. Teman-teman, sekedar info ya teman-teman, sekali lagi teman-teman. Sekarang ini banyak akun-akun palsu, banyak ini palsu. Ya teman-teman ya, banyak akun-akun yang mengatasnamakan nama saya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya. Kemarin saya tuh banyak nerima inbox, Bang, lagumu bagus katanya. Lagu kapan saya bikin lagu? Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur ya karena kita sudah mendengarkan bersama-sama sebuah diskusi yang menarik dari Bang Edis ya, bagaimana dia menjawab para kaum polemikus ya, dan juga bagaimana dia kemudian mempertanyakan kembali iman mereka ya. Seperti yang sering sekali saya katakan, kalau teman-teman mengikuti yang saya sering sampaikan, bahwa kurang lebih bertahun-tahun itu orang Kristen dalam tanda kutip tidak berani ya mempertanyakan iman Islam ya. Kenapa? Karena orang Kristen takut ya, itu sudah jelas. Kenapa mereka takut? Di Indonesia mereka ini, kaum muslim ini mayoritas ya, mereka mayoritas, dan orang Kristen tentu tidak berani untuk selalu membahas kitab sucinya orang Islam ya. Orang Kristen tentu tidak memiliki keberanian ya untuk selalu membahas kitab suci orang Kristen, apalagi ketika dalam diskusi lintas agama misalkan, orang Kristen lebih condong defensif ya. Ditanya kitab suci Alkitab, dijawab
Itu dong, dari awal perdebatan sampai akhirnya perdebatan hanya Alkitab yang dibahas. Bertahun-tahun hal demikian terjadi ya. Kalau kita sedikit saja menyinggung iman mereka, mempertanyakan iman mereka, mereka tidak bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan kitab suci mereka. Tetapi kalau mereka yang bertanya tentang kitab suci kita, kayak itu hal yang biasa aja, hal yang normal aja, hal yang kayak perlu untuk mereka lakukan gitu. Ya, itu yang terjadi selama bertahun-tahun di Indonesia ini, teman-teman. Namun di akhir-akhir ini, ketika media sosial semakin berkembang, bahkan generasi-generasi Kristen baru yang hebat-hebat mulai muncul, ya Edis TV sudah ada, ya kan, Bang Yosep sudah ada, Agatha sudah ada, Sofiatul Al-Haid sudah ada. Semua mereka ini adalah momok yang sangat menakutkan bagi mereka, teman-teman. Mereka takut terhadap orang-orang Kristen atau apologet-apologet yang hebat seperti mereka untuk berdiskusi dengan mereka. Makanya kalau dalam media sosial atau diskusi online, mereka itu nggak berani gitu. Lihat aja Abdul Somad nggak berani, si Tasik Ngaji juga malah, aku mau diskusi tapi maunya onsite, kami yang siapkan tempat katanya. Nah, kalau mereka yang siapkan tempat, teman-teman harus ingat pengalaman dari Rudy Yohanes atau sang debaters yang menceritakan pengalamannya ketika dia berdiskusi dengan Pak Insan Mokoginta. Kalian tahu Insan Mokoginta kan? Di mana dulu Insan Mokoginta itu berdiskusi dengan sang debaters atau Rudy Yohanes. Di dalam diskusi itu, ya sesuai dengan kesaksian dari Pak sang debaters, dia mempertanyakan tentang sunat Nabi Muhammad. Kalau ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sunat, saya hari ini masuk Islam, katanya gitu kan. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuktikan pertanyaan spektakuler dari Yohanes. Tidak ada satupun. Tetapi ketika mereka tidak mampu menjawab, yang sering terjadi juga dengan Edis ya, kalau teman-teman ikut Edis, ujung-ujungnya tanya, alamat rumahmu di mana? Nah, itu juga yang terjadi sama Rudy Yohanes ya. Ketika dia bertanya dan tidak ada satupun yang bisa menjawab, mereka bertanya, mereka langsung bilang, kamu halal. Kamu bertanya, berani sekali kamu bertanya begitu sama kami ya, sama junjungan kami. Mereka itu nggak sadar, teman-teman, bahwa ustadz-ustadz mereka, petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh agama Islam tertentu sering sekali membahas Alkitab di luar daripada konteksnya. Membahas Alkitab yang seharusnya tidak perlu mereka bahas gitu ya. Ini yang terjadi bertahun-tahun, berabad-abad ya. Saya katakan berabad-abad, khususnya di Indonesia. Bahkan gini, pertanyaan-pertanyaan mereka ini sangat klasik banget, teman-teman. Klasik, tidak ada kebaharuan. Kalau tulis sebuah karya ilmiah mereka itu hanya diulang-ulangi saja dari zaman Ahmad Didat, Zakir Naik sampai hari ini. Itu diulang-ulang terus, kayak tidak ada sebuah kebaharuan yang kemudian mereka bisa pakai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi generasi-generasi baru gitu ya. Mereka hanya fokus ya penting cuan gitu, yang penting populer. Mereka tidak pernah fokus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Makanya pertanyaan mereka tidak pernah berubah, teman-teman, dari dulu, sekarang, bahkan bisa jadi sampai selama-lamanya. Kenapa? Lack of knowledge, teman-teman ya. Lack of knowledge itu, orang yang tidak mau belajar itu lebih kepada orang-orang yang sombong menurutku ya. Orang-orang yang sombong. Kalau misalkan mereka bilang gini, orang-orang Islam ini kami punya Tuhan satu aja, kami percaya kepada Nabi Muhammad misalnya. Kalau kita orang Kristen dengar mereka biasa aja, nggak ada yang oh iya itu agamamu ya gitu, oh itu imanmu ya gitu. Bagi kita begitu. Tapi kalau kita bilang ya Tuhan kami itu Yesus, kami percaya Allah Tritunggal, kami punya Alkitab, kayak itu kayak nggak bisa buat mereka gitu. Kayak oh masa Tuhanmu tiga sih. Jadi mereka itu gini, menggunakan standar iman mereka untuk kemudian menilai iman orang lain. Jadi kalau tidak sama dengan iman mereka itu kayak wah kamu salah deh, oh kamu tidak benar ya.
Ini yang sering kali terjadi teman-teman. Kenapa mereka itu doyan banget membahas Alkitab ya? Mereka tidak paham bahwa iman kita itu berbeda gitu. Perbedaan ini sebetulnya menjadi kekayaan yang harus dirayakan ya. Bukan sesuatu yang kemudian oh kamu salah. Nggak perlu sebenarnya hal-hal semacam demikian dilakukan ya. Lalu kemudian juga teman-teman ya, berkaitan dengan kitab suci, mereka itu kayak mengatakan di mana-mana Alkitab ini sudah dipalsukan ya, sudah ada unsur manusia lah di dalamnya gitu ya. Sedangkan kitab suci mereka itu kayak nggak ada gitu. Jadi pertama mereka harus menjelekkan Alkitab untuk kemudian membenarkan kitab suci mereka. Jadi pijakannya itu harus jelas bagi mereka ya. Jadi ada pembandingan yang menurut mereka itu perlu untuk dibandingkan, untuk kemudian melihat titik terang bahwa ini kitabku yang paling benar. Jadi tidak pernah mereka mengakui kitab mereka benar, iman mereka benar tanpa harus menjelekkan yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu mengatakan Alkitab itu palsu gitu, sudah diedit dan lain sebagainya ya. Dan kemudian pada saat yang sama mereka mencari nama nabi mereka di dalam. Ini kan gak masuk akal sama sekali teman-teman. Kamu bilang ini tidak benar, kamu bilang ini tidak baik, kamu bilang ini sudah tidak masuk akal dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama kamu mencari nabimu yang kamu bilang juga sempurna, masuk akal, paling benar, tapi kamu cari di kitab yang kamu katakan tidak benar. Ini logikamu di mana itu? Logikamu di mana itu? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang profesor, siapa profesor itu ya? Munir kah siapa? Dia mengatakan di dalam salah satu seminarnya bahwa pada tahun-tahun tertentu, tahun berapa gitu ya, Al-Quran itu diedit gitu. Jadi apa yang Al-Quran yang dipegang sekarang adalah hasil editing, hasil editan. Nah, kalau selama ini mereka mengatakan kitab suciku yang paling baik, kitab suciku yang paling benar, lalu seorang profesor muslim mengatakan ini diedit, dan pada saat yang sama mereka menuduh Alkitab sudah diedit, ini bagaimana? Kenapa ada unsur campur tangan manusia di situ? Jadi ya silakan kalian yang mendengar ini ya berdiskusi dengan si profesor itu bagaimana dia mengatakan itu dan bagaimana teman-teman minta pertanggungjawaban dari dia ya kan. Ya sudah di mana-mana kalian tinggal tulis di YouTube aja Al-Quran diedit menurut profesor ini. Profesor itu kayak sudah keluar dan kalian bisa dengar sendiri, dan itu sangat-sangat ilmiah ya. Jadi kalau kalian tidak percaya hal-hal yang ilmiah ya udah terserah kalian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, mereka ini teman-teman ya sering sekali membahas Alkitab lah, membandingkannya dengan iman mereka lah dan lain sebagainya ya. Perbandingan-perbandingan yang mereka buat selalu berakhir bahwa iman mereka lah yang paling baik, iman mereka lah yang paling benar. Di kita ini tidak pernah ada hal-hal semacam demikian ya. Kita tidak pernah mencoba untuk kemudian menjelekkan iman orang lain lalu kemudian mengatakan bahwa imanku yang paling benar hasil daripada menjelekkan iman orang lain ya. Perlu menjadi catatan bagi kita untuk tidak boleh kita melakukan hal semacam demikian ya. Oke teman-teman, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ingat bahwa jika diskusi-diskusi macam demikian ada, harus ingat bahwa tujuannya adalah untuk membawa kabar baik untuk semakin tersebar luas, untuk membawa kabar baik agar semakin didengar banyak orang. Dan ingat bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk ego pribadi kita ya. Jadi ingat, ketika kita berkomentar, ketika kita berkata-kata, ketika kita berpikir, ketika kita apapun lah yang kita lakukan, mari kita lakukan karena kita mau menyenangkan Tuhan kita ya. Karena kita mau memuliakan Tuhan kita, dan kita tunjukkan bahwa kita itu berkarakter Kristus dan berkompetensi profesional. Jadi harus ingat ya panggilan kita ya. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe,
lewat like, komen, dan share sehingga video-video dari channel ini boleh menjangkau banyak orang di luar sana ya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.